Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Widyaningsi Waode, NIM A1Q1211018, kelas B jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan memaparkan materi salah satu jenis instrumen non-tes, yaitu skala bertingkat. Skala bertingkat adalah instrumen pengukuran non-tes yang menggunakan suatu prosedur interstruktur untuk memperoleh informasi tentang sesuatu yang diobservasi yang menyatakan posisi tertentu dalam hubungannya dengan yang lain. Skala bertingkat biasanya digunakan untuk mengukur kelayakan atau kecenderungan tertentu yang berkaitan dengan sikap, keyakinan, pandangan, atau nilai-nilai yang bersifat kualitatif. Pengukuran ini cocok digunakan untuk memperoleh data kualitatif tentang objek yang bersifat heterogen. Perilaku afektif yang psikomotor siswa dalam membaca tentunya tidak sama. Ciri-ciri rating scale: 1. Memperoleh informasi relatif tentang pendapat subjek informasi relatif. Contohnya adalah pada sampel 100 orang, maka 100 orang tersebut memiliki pandangan atau pemikiran yang berbeda-beda mengenai suatu hal. Jadi kegunaan rating scale ini dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi-informasi yang berbeda, kemudian diseleksi atau dispesifikasi. Contoh penggunaannya adalah untuk survei kepuasan, loyalitas seseorang, frekuensi penggunaan konsumen, dan sebagainya. Yang kedua, membandingkan dan menganalisis data. Rating scale digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi dari responden atau subjek penelitian mengenai sesuatu yang dibutuhkan untuk dianalisis pada penelitian. Informasi-informasi yang didapatkan supaya tidak rancu dan bias, maka digunakanlah rating scale ini untuk menyeleksi dan menspesifikasi informasi yang dibutuhkan. 3. Hasil observasi yang bisa diubah menjadi data. Kuantitatif penggunaan rating scale. Meneliti secara kualitatif, namun untuk penyelesaiannya atau spesifikasinya dapat dibuat menjadi data-data kuantitatif yang berupa angka-angka. Angka-angka ini disusun untuk memudahkan analisis data dan mempermudah untuk menyeleksi data yang akan digunakan. 4. Mengukur produk atau layanan aplikasi rating scale. Sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengukur penggunaan barang atau karyawan-karyawan. Contohnya adalah mengukur alasan pembeli suatu barang produksi perusahaan tersebut, atau bisa juga mengukur tingkat loyalitas konsumen menggunakan barang tersebut. Tipe-tipe atau jenis rating scale. Jenis-jenis skala peringkat ini ada beberapa yang bisa dipahami. Contohnya adalah sebagai berikut. 1. Graphic Rating Scale atau skala peringkat grafik. Skala peringkat grafik pada rating scale ini menunjukkan urutan jawaban pada skala yang telah ditentukan oleh peneliti, yaitu bisa berupa 1-3, 1-5, dan sebagainya. Skala grafik memberikan penilaian berupa pilihan pendapat. Yang pertama, pendapat yang sesuai dengan responden. Skala grafik yang paling umum digunakan ialah skala Likert. Pada skala Likert, responden diharuskan memilih jawaban yang menggambarkan penilaiannya. 2. Numerical Rating Scale atau skala peringkat numerik. Skala peringkat numerik pada skala peringkat ini memiliki jawaban yang bisa dipilih oleh responden dengan skala angka. Misalnya pada pengukuran mengenai kepuasan konsumen, peneliti memberikan angka dari 1-5 dengan pengertian 1 adalah angka sangat puas dan angka 5 adalah angka sangat tidak puas. Skala diferensial juga menggunakan angka seperti skala peringkat ini. Yang ketiga, Descriptive Rating Scale atau skala peringkat deskriptif. Skala peringkat deskriptif itu pertanyaan yang diberikan peneliti pada responden dengan jawaban berupa penilaian deskripsi tentang sesuatu hal tersebut. Deskripsi yang diberikan peneliti haruslah spesifik sehingga responden dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan akurat. Contohnya adalah pada penelitian mengenai kepuasan pelanggan pada suatu produk. Yang keempat, Cumulative Points Rating. Skala ini digunakan peneliti untuk mengukur keseluruhan atau jumlah skor yang diberikan oleh responden dari pertanyaan peneliti. Skor akhir yang didapat adalah nilai dari responden tersebut. Kelima, First Choice Rating. Skala ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui jawaban-jawaban dari responden dengan kalimat-kalimat yang sesuai atau yang paling menggambarkan jawaban tentang subjek tersebut. Skala ini digunakan pada bidang bisnis dan juga militer. 6. Paired Comparison Rating Scale atau skala peringkat bandingan.
Skala peringkat bandingan ini digunakan oleh peneliti untuk mengukur atau membandingkan hasil seseorang dengan hasil orang lainnya. Dengan tujuan mendapatkan hasil yang terbaik di antara seseorang pekerja tersebut, kelebihan rating scale kelebihan rating scale atau kelebihan dan keunggulan skala peringkat ini adalah sebagai berikut. Memudahkan peneliti untuk menyeleksi data-data, tidak perlu banyak evaluasi terhadap subjek penelitian, penggunaan yang praktis, waktu yang diperlukan singkat, dapat digunakan pada subjek penelitian yang luas atau cakupan besar, tingkatan-tingkatan data yang didapat mempermudah analisis pertanyaan, skala pengukuran mudah dipahami dan diterapkan, sering digunakan untuk standar pengumpulan data, penilaian kuantitatif dan kualitatif. Kekurangan rating scale. Kekurangan atau kelemahan skala peringkat ini adalah sebagai berikut. 1. Penilaian atau pengukuran terkesan sangat subjektif. Sikap dan sifat tidak termasuk dalam pengamatan peneliti. Gradasi data tidak jelas, bisa jadi terlalu banyak atau sedikit. Waktu untuk mengisi penilaian cukup lama, berkaitan dengan subjek. Perbedaan penilaian antara subjek dengan peneliti. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.